Kebenaran adalah kebenaran. Apakah Katakan Ganjar iya saat untuk ini iya, justru tidak katakan sedang tidak menerapkan untuk tidak. sebuah kegiatan nepotisme di dalam keluarganya karena anaknya pun ikut berkampanye? Semasa Joko Widodo menjadi calon presiden tahun 2019, kita tidak pernah melihat keluarga ini secara keseluruhan terlibat dalam kampanye untuk memenangkan Jokowi menjadi presiden. Bahkan Ibu Iriana tidak pernah berkampanye. Janganlah mencubit jika kamu tidak ingin dicubit. Opi dan Tos. Ini memang agar kita bisa pendekatannya nanti seperti apa? Agar kita bisa pendekatannya nanti seperti apa? Sobat-sobatku semuanya, kesan apakah yang kita dapatkan dari video yang baru saja kita lihat? Saya berpikir tentu kita sepakat bahwa dalam video itu Ibu Atikoh terjun ke dalam sebuah dunia politik. Kita sepakat bahwa Ibu Atikoh terlibat dalam sebuah kegiatan politik. Kita semua pasti juga sepakat bahwa Ibu Atikoh memiliki keinginan bahwa sang suami bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita pun juga sepakat bahwa hal ini tidak bisa disalahkan. Karena ini adalah merupakan sebuah hal yang wajar di mana seorang istri tentu mendukung suaminya. Nah, sobat-sobatku semuanya, ini menjadi beda pada saat kita melihat kilas balik ke belakang. Dan ini juga menjadi beda jika dilihat dari sisi dukung dan mendukung capres yang ada di antara 3 capres saat ini. Jika kita berada di posisi bukan pendukung dari Ganjar Pranowo, tentu kita akan mengeluarkan kritik, tentu kita akan mengatakan bahwa ternyata Ibu Atikoh kok cawe-cawe di dalam kegiatan suaminya dalam soal politik di Republik ini. Itu adalah hal yang wajar dan bukan salah pula, karena memang seperti itulah terjadinya persaingan di antara masing-masing capres mengkampanyekan dirinya agar bisa dipilih oleh rakyat sehingga menjadi presiden yang ke-8. Sobat-sobatku semuanya, jika kita melihat kilas balik ke belakang, kita lihat ibu negara kita pada saat ini yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita hormati. Ibu Iriana beberapa waktu yang lalu menjadi korban dari sebuah peristiwa politik di negara ini. Apa yang dilakukan Ibu Iriana selama mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo ternyata sepertinya habis dan rusak hanya karena Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Kelemah lembutan Ibu Iriana, tawariang Ibu Iriana, pendampingan Ibu Iriana kepada Bapak Jokowi sebagai seorang istri yang setia, sebagai seorang istri yang mendukung suaminya, semuanya seperti habis, tidak berbekas oleh pendukung-pendukung yang berlawanan atau berseberangan dengan Bapak Joko Widodo. Ibu Iriana dihakimi, bahkan bukan hanya Ibu Iriana, Joko Widodo sekeluarga pun turut dihakimi dan turut dikata-katai, turut dihina, terutama Bapak Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, jika kita melihat hal ini, tentu kita juga berpikir kok bisa sampai di situ pendukung salah satu capres menghakimi keluarga Joko Widodo. Nah, sekarang pendukung itu kembali mengatakan atau kembali berbicara di media sosial. Salah satunya mengatakan pendukung Prabowo Subianto mengeluarkan fitnah atau hoax atas apa yang dilakukan oleh Ibu Atikoh, di mana dia berkampanye untuk capres Ganjar Pranowo. Sebelum ini, sesaat setelah Ibu Iriana dihakimi, sesaat setelah Ibu Iriana dikata-katai, maka Ganjar dan Anies keduanya berbicara sepakat tidak akan melibatkan istri di dalam pemerintahan atau di dalam politik. Lebih jauh lagi, Ganjar juga pernah mengatakan bahwa dia tidak akan melibatkan keluarganya masuk di dalam politik, atau mungkin maksudnya masuk di dalam kegiatan politik yang dia lakukan. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh Ibu Atikoh, kita melihat bahwa Ibu Atikoh sudah masuk ke dalamnya itu. Inilah yang menjadi bahan atau menjadi pertanyaan. Dan ini pun tidak lepas dari pengamatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar dan itu untuk menunjukkan, memperlihatkan kepada rakyat bahwa inilah keluarga capres yang harmonis, keluarga capres yang kompak, keluarga capres yang saling mendukung, dan tentunya harapannya adalah ini bisa dijadikan contoh sehingga akan didukung oleh rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
Tetapi sobat-sobatku semuanya, ini pun bertentangan dengan apa yang terjadi kemarin pada saat jika kita berpikiran bahwa Ibu Iriana lah yang menjadi sutradara pencalonan Gibran atau Ibu Iriana berpengaruh di dalam setiap kegiatan politik Bapak Joko Widodo, maka kenapa pada saat itu juga tidak dikatakan bahwa ini adalah sebuah keluarga yang kompak saling mendukung, sebuah keluarga yang baik, tetapi justru dikatakan ini adalah penerapan dinasti politik atau ini penerapan sebuah nepotisme. Dan hal ini pun menjadi juga sebuah kesimpulan atau pertanyaan dari beberapa orang, apakah Ganjar saat ini justru tidak sedang menerapkan sebuah kegiatan nepotisme di dalam keluarganya karena anaknya pun ikut berkampanye. Kita lihat semasa Joko Widodo menjadi calon presiden tahun 2019, kita tidak pernah melihat keluarga ini secara keseluruhan terlibat dalam kampanye untuk memenangkan Jokowi menjadi presiden. Bahkan Ibu Iriana tidak pernah berkampanye. Ibu Iriana tidak pernah mengambil sebuah kesempatan untuk berbicara kepada rakyat bahwa jika nanti Bapak menang, maka ini dan ini akan menjadi perhatian, atau mengambil kesimpulan di sebuah pertemuan dengan masyarakat, di mana kesimpulan itu tentunya mencitrakan dirinya untuk bisa memenangkan suaminya menjadi presiden. Kita bisa melihat di dalam setiap kegiatan Ibu Atikoh. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Atikoh dan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, keluarga ini memiliki sebuah target. Apakah bisa didapat sebuah kesimpulan? Mendulang air di dapur, terpercik muka sendiri. Ataukah mungkin lebih tepat lagi jika kita mengatakan janganlah mencubit jika kamu tidak ingin dicubit. Sobat-sobatku semuanya, memang sebuah kejadian yang lucu pada tahun 2024 ini, di mana satu pendukung yang awalnya bersama-sama sekarang pecah dan saling mengkritik. Dan timbul pertentangan-pertentangan, bahkan sempat runcing karena pertentangan itu juga mungkin disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan sebuah keributan terjadi di dalam masa-masa kampanye ini. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita jaga kerukunan, kita jaga persatuan, dan janganlah kita saling menjelekkan atau saling menghina. Bahkan terlebih lagi menghina keluarga Bapak Presiden Joko Widodo yang kita tahu bahwa beliau betul-betul berjuang, beliau betul-betul bekerja, beliau betul-betul mengabdi untuk bangsa, negara, dan rakyat Republik Indonesia. 2024 kita membutuhkan presiden yang tentunya tidak pernah terlibat dalam kasus bersama-sama atau mesra dengan organisasi radikal dan intoleransi, apalagi organisasi-organisasi tersebut sudah dibubarkan pemerintah karena terbukti kegiatannya selalu dan seringkali membuatkan ketakutan di kalangan masyarakat yang ada. Kita membutuhkan presiden yang jelas-jelas tetap memegang teguh Pancasila sebagai satu-satunya ideologi berbangsa dan bernegara. Kita membutuhkan presiden yang bisa memegang teguh komitmen. Kita membutuhkan presiden yang memiliki sikap yang tegas dan betul-betul tidak terikat dengan partai politik yang mengusungnya di dalam setiap kebijakan yang akan diambil, karena kebijakan itu tentunya harus diambil untuk rakyat, bukan untuk partai. Kita membutuhkan presiden yang akan meneruskan pembangunan Bapak Joko Widodo, dan kita membutuhkan presiden yang bisa mengantarkan rakyat Indonesia menyongsong Indonesia maju, Indonesia emas untuk mensejahterakan rakyatnya. Salam Opidantos.